Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada apa ya, Mbak? Saya juga tidak tahu Mbak. Coba Mbak tarik nafas dulu, lalu keluarkan pelan-pelan. Iya Mbak. Sudah Mbak. Bagaimana? Sudah agak lega kan? Iya, alhamdulillah. Jangan takut, Mbak. Anggap saja saya ini saudara Mbak sendiri. Oh iya, sampai lupa. Perkenalkan, nama saya Bima. Nama saya Norma. Oh iya, sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan konseling belum? Belum Mbak. Mbak tahu apa itu konseling? Konseling itu, kalau kata teman saya Mbak, itu bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang. Oh iya, gini Mbak. Konseling itu membantu menyelesaikan permasalahan individu dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi, Mbak mempunyai masalah, saya sebagai konselor akan membantu Mbak untuk pencapaian permasalahan yang ingin Mbak selesaikan. Jadi, Mbak tidak usah ragu-ragu maupun takut untuk mengungkapkan segala unek-unek kepada saya. Iya Mbak. Kayaknya ada beban dalam pikiran Mbak ya. Kalau boleh tahu, kenapa ya Mbak? Iya Mbak. Saya bingung. Kira-kira besok saya menjadi apa ya? Loh, kok jadi apa sih Mbak? Emangnya kenapa? Coba ceritakan pelan-pelan. Gini Mbak, sepertinya yang saya rasakan sekarang itu saya sudah salah mengambil jurusan di kuliah saya. Memang kenapa dengan jurusan Mbak sekarang? Jurusan saya sekarang itu tidak sesuai dengan cita-cita saya. Iya, saya mengerti apa yang Mbak rasakan saat ini. Pasti Mbak sekarang merasa bingung ya? Iya Mbak, saya juga bingung dengan apa yang terjadi dengan saya sendiri. Kayaknya tidak sesuai dengan harapan yang Mbak inginkan sebelumnya ya? Iya Mbak, serasa sekarang purna sudah harapan saya. Kalau boleh tahu, sebenarnya Mbak itu pengen masuk jurusan apa sih? Saya pengennya mengambil jurusan hukum Mbak. Kenapa Mbak pengen mengambil jurusan hukum? Apakah ada yang menarik dengan jurusan yang Mbak suka tersebut? Iya, jurusan hukum itu kita nantinya saya pengen menjadi penegak hukum di Indonesia ini. Tujuan Mbak bagus, sangat mulia sekali. Mungkin kalau orang tua Mbak tahu dengan tujuan Mbak tersebut, mereka bangga. Kalau boleh tahu, harapan orang tua Mbak itu apa sih sebenarnya? Kalau orang tua saya tuh pengennya saya kuliah di dekat-dekat sini saja Mbak. Kalau boleh tahu ya Mbak, apa sih yang sering orang tua Mbak katakan kepada Mbak? Kalau di rumah itu orang tua saya cerewet sekali. Apa yang sering dikatakan oleh orang tua Mbak? Mereka selalu mengatur-ngatur kehidupan saya Mbak. Kalau boleh tahu, apa sih yang sekarang membuat Mbak rugi atas perkataan orang tua Mbak? Sebenarnya saya tidak merasa rugi Mbak, tapi saya tuh orangnya itu tidak suka diatur-atur, dan prinsip saya tuh kita tuh hidup harus mandiri. Iya Mbak, saya menghargai Mbak mau bercerita panjang lebar kepada saya. Tapi kalau boleh tahu, apa sih yang Mbak rasakan saat ini? Saya itu Mbak, pengennya hanya hidup mandiri biar tidak merepotkan kedua orang tua saya. Saya benci Mbak dengan kehidupan saya sekarang ini.
Soalnya saya kan orangnya tidak suka diatur-atur. Kemudian apa namanya? Saya benci diatur, Mbak. Emang dikira saya tuh anak kecil apa? Memang apa sih yang dulu orang tua Mbak pernah katakan? Orang tua saya pernah bilang saya kalau saya tuh diminta untuk kuliah di dekat-dekat saja, karena menurut mereka pendidikan itu sama saja, tergantung kita serius apa enggak belajarnya. Terus di samping itu kan saya juga tidak mau merepotkan kedua orang tua saya bisa bekerja dengan kuliah seperti itu. Bagaimana jika Mbak sudah kuliah jurusan hukum di luar kota, lalu Mbak di sana mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, apalagi Mbak jauh dari orang tua dan juga orang tua tidak bisa membiayai Mbak, apa yang Mbak lakukan? Iya, Mbak, saya menyesal dengan apa yang saya lakukan sekarang kepada orang tua saya. Mbak beruntung punya orang tua yang bisa ngertiin Mbak. Mbak lah harapan mereka. Kalau Mbak jauh dari mereka, pasti orang tua Mbak akan kepikiran. Di luar sana banyak loh Mbak yang tidak seberuntung Mbak. Iya, Mbak, teman-teman saya juga berkata seperti itu, tapi tidak saya hiraukan. Oke, alangkah baiknya Mbak meminta maaf kepada orang tua Mbak. Iya, Mbak, saya akan minta maaf ke orang tua saya, dan saya bersyukur mempunyai orang tua yang memperhatikan saya. Lalu rencana Mbak selanjutnya apa? Saya akan lebih giat dan belajar lagi. Oke, semangat ya Mbak. Karena waktunya sudah sore, Mbak belum sholat asar juga kan? Iya, Mbak, belum. Kalau butuh bimbingan lagi, Mbak bisa datang ke sini kok. Iya, Mbak. Ya sudah, lakukan yang terbaik ya Mbak. Salam buat keluarga. Siap, Mbak. Terima kasih atas bimbingannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.